Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Widya Pangestika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori konspirasi COVID-19 dan teori ilmiah COVID-19. Yang pertama, teori konspirasi virus corona. Ada 4 teori konspirasi virus COVID-19. Yang pertama yaitu berasal dari laboratorium Wuhan. Jadi, virus ini dianggap dan diyakini merupakan senjata biologis di Wuhan yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan negara lain. Yang kedua, virus corona menyebar melalui jaringan 4G. Karena semakin mewabahnya virus ini, banyak teori konspirasi yang meyakini bahwa virus ini disebarkan melalui jaringan 4G tersebut, sehingga banyak masyarakat yang menghancurkan tower-tower yang ada karena dianggap melalui tower itulah virus tersebut disebarkan. Yang ketiga, virus corona berasal dari luar angkasa. Seorang ilmuwan meyakini bahwa virus ini dibawa oleh meteor yang jatuh dan meledak di wilayah Cina pada akhir bulan Oktober. Yang keempat, senjata buatan pemerintah. Akibat dari teori konspirasi ini, banyak beberapa negara yang bahkan saling menuding menjadi penyebab terjadinya virus corona ini. Seperti contohnya Cina menuduh Amerika Serikat lah yang telah membuat virus tersebut untuk menghancurkan negara lain. Virus tersebut diyakini dibuat oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Akibat dari teori konspirasi ini ada dampak negatif dan positifnya. Yang pertama, dampak negatifnya. Dampak negatifnya dengan adanya data dan informasi dari teori konspirasi tersebut, data tersebut kurang valid dan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Dan dampak positifnya dapat memberikan pemikiran yang lebih longgar dan lebih luas kepada masyarakat, sehingga bisa menghadapinya dengan tenang dan tidak khawatir. Teori ilmiah COVID-19. Dr. Rizal Rivaldi pada tanggal 5 Mei 2020 di halaman Halodoc, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan maupun sedang seperti flu. Siapapun dapat terjangkit virus ini, terutama kepada anak kecil, balita, dan orang yang memiliki imun tubuh yang kurang. Selain itu, kondisi musim juga mempengaruhinya. Penyebab virus ini adalah disebabkan virus itu sendiri yang disebarkan melalui air liur, menyentuh tangan atau wajah orang yang telah terindikasi COVID-19, menyentuh mata, mulut, ataupun hidung barang yang telah terkena air liur tersebut, dan melalui makanan, terutama makanan yang ekstrim seperti yang ada di Wuhan yang disebarkan melalui virus kelelawar. Pencegahan virus ini bisa dilakukan dengan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah jika tidak dalam keadaan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat di luar ruangan dan di tempat umum. Lalu rutin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi agar imun tubuh tetap baik dan sehat. Dampak positif dan negatif dari teori ilmiah tersebut adalah dengan adanya teori ini, dampak positifnya masyarakat akan lebih peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Serta dengan mengetahui teori tersebut, mereka dapat mematuhi aturan seperti menggunakan masker saat di tempat umum dan menunda pertemuan dengan orang lain agar meminimalisir mewabahnya virus ini. Dampak negatifnya, teori tersebut menyebabkan masyarakat khawatir berlebihan
yang tentu akan mempengaruhi psikisnya. Jika terus dipikirkan dan psikisnya malah terganggu, maka tentu akan memicu kesehatan tubuh kita yang kurang maksimal, sehingga imun tubuh pun menurun. Dari penjelasan saya mengenai teori konspirasi dan teori ilmiah tersebut mengenai virus corona, dampaknya bagi pertahanan nasional sendiri yaitu dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam dunia pendidikan, tentu semua sistem pembelajaran yang menggunakan sistem online karena wajib belajar di rumah. Hal tersebut tentunya dirasa kurang maksimal karena hal tersebut sangat jarang dilakukan dan siswa cenderung akan merasa kesulitan dalam memahami materi. Yang kedua, dalam sosial. Physical distancing tentu harus dilaksanakan dalam hal ini, sehingga orang bahkan keluarga kita dilarang untuk berkumpul lebih dari 4 orang. Tentu membuat sedih jika mahasiswa sebagai mahasiswa rantau yang tidak dapat bertemu orang tua bahkan saat lebaran tiba. Dan yang terakhir, dalam dunia ekonomi. Dalam ekonomi tentunya akan melemahkan perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian keluarga. Banyak orang yang di PHK, yang tentu menyebabkan penurunan ekonomi dan pemenuhan gizinya pun menjadi menurun, sehingga mungkin dapat terindikasi COVID-19 tersebut. Itulah penjelasan saya mengenai teori konspirasi dan teori ilmiah mengenai COVID tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.